Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Istimala dengan NIM 811423050. Jadi di sini saya akan membahas terkait bahan kimia benzidin dengan mata kuliah Toksikologi Industri dan dosen pengampu Ibu Putri Ayunityas Mahdang, SKM MKKK. Apa itu benzidin? Jadi benzidin ini adalah bahan kimia buatan yang tidak terdapat secara alami. Kemudian senyawa ini dia berupa padatan kristal yang dapat berwarna kuning keabu-abuan, putih, ataupun abu-abu kemerahan. Benzidin dulunya digunakan untuk menghasilkan pewarna untuk kain, kertas, dan juga kulit. Nah, saat ini benzidin tidak lagi diproduksi ataupun digunakan karena berisiko terhadap kesehatan. Untuk mekanisme bahan kimia ini masuk ke dalam tubuh, ini ada fase toksikokinetik. Nah, pada fase toksikokinetik untuk ada tahap absorpsi, di mana benzidin masuk ke dalam tubuh manusia melalui inhalasi. Pada industri pewarna, misalnya pewarna azo, benzidin ini dapat berada sebagai debu ataupun aerosol yang terhirup ke dalam paru-paru. Karena paru-paru ini memiliki luas permukaan yang besar dan juga banyak kapiler. Benzidin dapat cepat diserap ke sirkulasi sistemik dari alveoli. Absorpsi yang kedua ini dia melalui kulit, di mana benzidin dapat menembus kulit, terutama bila dalam bentuk serbuk ataupun larutan yang berkontak lama. Misalnya pada pekerja yang tidak memakai sarung tangan ataupun APD. Tahap absorpsi itu yang ketiga ada ingesti, di mana paparan oral dapat terjadi bila kontaminasi pada tangan, makanan, atau air yang tercemar dari benzidin. Di saluran cerna, benzidin diserap melalui membran mukosa dan juga masuk ke vena porta dan juga menuju. Tahap kedua ada distribusi. Setelah masuk ke aliran darah, benzidin ini tersebar terutama ke organ yang kaya vaskularisasi, termasuk hati, ginjal, dan juga kandung kemih. Nah, untuk distribusi di hati, ini hati menjadi organ utama distribusi karena sirkulasi porta dan juga vena porta mengarahkan darah dari saluran cerna ke hati. Di hati, benzidin mulai mengalami proses biotransformasi pada fase 1 dan juga fase. Nah, untuk distribusi kedua. Tahap distribusi pada ginjal itu benzidin dan metabolitnya diekskresikan lewat ginjal, sehingga konsentrasi di ginjal cukup tinggi. Hal ini juga berkontribusi pada toksisitas ginjal dan juga berisiko pada batu ginjal ataupun perubahan fungsi ginjal pada paparan kronis kedua. Tahap distribusi yang ketiga, kandung kemih. Nah, untuk metabolit benzidin yang diekskresikan lewat urin dapat terkonsentrasi dan juga bisa berlama-lama di kandung kemih. Sehingga epitel urotelium mengalami kontak kronis dengan zat karsinogen. Inilah alasan utama kanker kandung kemih menjadi efek klinis paling dominan pada pekerja terpajan benzidin. Untuk distribusi organ lain, itu bahan benzidin juga dapat ditemukan di jaringan paru-paru, darah, dan juga jaringan ikat sesuai dengan aliran darah dan juga afinitas zat terhadap jaringan tersebut. Tahap ketiga itu tahap metabolisme, di mana metabolisme dari benzidin terbagi atas dua. Yang pertama ada tahap detoksifikasi. Pada tahap ini itu melalui fase 1 dan fase 2. Pada fase 1, berupa reaksi oksidasi dan juga reduksi yang memasukkan gugus polar pada molekul benzidin, sehingga lebih mudah larut air dan juga siap untuk konjugasi. Ini dapat menurunkan aktivitas biologis dan juga toksisitas, sehingga sering disebut sebagai jalur detoksifikasi. Yang pertama, tahap detoksifikasi fase 2, benzidin atau metabolisme dari fase 1 dapat mengalami konjugasi dengan gugus seperti glukuronida, sulfat, ataupun asetil. Kemudian konjugasi ini meningkatkan polaritas dan memudahkan ekskresi lewat urin atau empedu sehingga memperkuat efek detoksifikasi.
Kemudian tahap bioaktivasi di mana fase satunya di hati benzidin mengalami N-asetilasi dan kemudian N-hidroksilasi oleh enzim sitokrom P450 atau plavin monooksigenase yang menghasilkan metabolit N-hidroksilasi benzidin dan juga N-asetilbenzidin. Nah, metabolit ini bersifat lebih reaktif dan dapat diekspor ke sirkulasi sistemik termasuk ke kandung kemih dalam bentuk konjugasi glukuronat. Tahap bioaktivasi fase 2, di hati benzidin dan metabolit N-asetilbenzidin dikonjugasikan dengan glukuronat sehingga menjadi lebih hidrofil dan mudah diekskresikan ke lumen kandung kemih melalui urin. Dalam lingkungan asam kandung kemih, konjugat ini dapat dihidrolisis kembali menjadi bentuk hidroksil yang lebih reaktif. Tahap bioaktivasi akhir kandung kemih, metabolit benzidin mengalami proses peroksidasi oleh enzim prostaglandin. Kemudian hasilnya ini adalah bentuk elektrofilik yang dapat berikatan kovalen dengan DNA, misalnya pada basa guanin, sehingga memicu mutasi dan menjadi awal karsinogenis kandung kemih. Setelah metabolisme dan distribusi, benzidin serta metabolit ini kemudian diekskresi melalui beberapa jalur. Yang pertama itu ada urin, di mana sebagian besar benzidin dan metabolitnya dikirim ke ginjal melalui aliran darah di ginjal. Zat ini difilter dan dikeluarkan ke dalam urin, lalu keluar dari tubuh saat buang air kecil. Karena urin ini melewati dan juga terkumpul di kandung kemih, maka epitel kandung kemih menjadi kontak langsung dengan benzidin dan metabolit aktif, sehingga organ ini sangat rentan kerusakan dan juga menyebabkan ekskresi yang kedua itu ada empedu dan juga feses, di mana sebagian kecil benzidin dan metabolitnya diekskresikan lewat empedu yang masuk ke saluran pencernaan dari usus. Zat ini lalu keluar bersama feses. Beberapa data juga menyebutkan bahwa jumlah benzidin dan metabolit yang keluar lewat urin dan feses itu kira-kira seimbang, artinya tidak hanya satu jalur utama saja yang dilewatinya. Adapun fase toksikodinamik, di mana fase toksikodinamik ini dia berkaitan dengan bagaimana metabolit aktif benzidin berinteraksi dengan substrat biologi, terutama DNA, sehingga menimbulkan efek toksik dan karsinogenik, terutama di kandung kemih. Adapun fase proses metabolisme benzidin di hati, yang dimana benzidin diubah menjadi N-asetilbenzidin oleh enzim pengasetil, lalu zat ini lagi diolah oleh enzim sitokrom P450 yang sangat reaktif, sehingganya bentuk reaktif ini kemudian digabung dengan gula agar lebih mudah larut dan dikeluarkan lewat urin. Untuk jalur interaksi benzidin, setelah biotransformasi di hati dan juga jaringan lain tadi, benzidin diubah menjadi N-asetilbenzidin dan N-hidroksilasi benzidin. Nah, yang bersifat lebih reaktif lagi, sehingga metabolit ini kemudian diaktifkan lebih lanjut di kandung kemih dan menjadi spesies elektrolit yang dapat berikatan dengan kovalen DNA uretel. Untuk efek toksik dari benzidin, di mana pembentukan DNA di uretel ini menyebabkan mutasi genetik dan juga kerusakan DNA yang menjadi dasar inisiasi karsinogen pada kandung kemih. Selain itu, benzidin juga dapat mengganggu fungsi enzim metabolit sel dan memicu hipometilase DNA sehingga memfasilitasi ekspresi gen abnormal yang berkontribusi pada kanker. Untuk target utama benzidin ini adalah kandung kemih, kulit, ginjal, hati, dan juga darah. Nah, benzidin juga ini diklasifikasikan sebagai karsinogen kelas A1 yang dikonfirmasi penyebab kanker pada manusia. Efek akutnya dari benzidin ini bisa mengiritasi saluran napas, mata, dan juga kulit. Hal ini disebabkan karena adanya paparan uap ataupun jelaga benzidin. Gejalanya bisa meliputi mual, muntah, pusing, mudah lelah, dan juga kemungkinan
bisa menyebabkan penurunan kapasitas darah yang mengikat oksigen serta hemolisis. Untuk efek kronisnya, di mana benzidin ini adalah karsinogen golongan A1 berdasarkan penelitian GIH dan juga IARC di mana paparan kronis terutama pada pekerja industri pewarna dan juga tekstil berkaitan erat dengan peningkatan insidensi karsinoma kandung kemih urotelial. Nah, adapun kelainan kandung kemih non-kanker sering dilaporkan seperti sisitis kronis, papiloma, dan juga keluhan seperti hematuria, disuria, dan frekuensi urin yang meningkat. Efek pada organ lain itu ada pada ginjal, di mana paparan jangka panjangnya dapat menyebabkan kerusakan ataupun gangguan fungsi ginjal. Sedangkan untuk pada hati, itu terdapat laporan gangguan fungsi hati dan juga hepatitis akut pada pekerja yang terpajan benzidin. Nah, untuk darah dan sistem imun, benzidin ini dapat menyebabkan anemia sekunder karena hemolisis dan mungkin mempengaruhi respon imun. Itulah hasil dari materi terkait bahan kimia benzidin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.